Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, #Libom Review. Kali ini gue mau nge-review mobil Honda Mobilio RS CVT tahun 2018. Gimana selengkapnya, langsung aja kita cek ya. Desain eksteriornya akan tampil lebih tegas dan menawan, sedangkan desain interiornya yang lebih menyamankan penumpangnya. Mobil ini dinobatkan sebagai the best low MPV of the year tahun 2015. Mobilio mampu terjual sebanyak 28.886 unit. Hal ini menjadi alasan utama bagi Honda untuk menyiapkan facelift Honda Mobilio di tahun 2018. Bagian depannya akan tampil lebih elegan dan menawan daripada versi sebelumnya. Lampu sudah menggunakan teknologi LED, full body kit di bagian depan, samping, dan belakangnya, dan terdapat rear spoiler, dan bagian sisi interiornya disuguhkan dengan berbagai macam fitur yang menarik, fitur hiburan yang atraktif, khususnya pada bagian panel audionya. Oke, sekarang kita bahas di bagian eksteriornya terlebih dahulu. Untuk bagian depannya ya, ini untuk bagian depannya bisa dilihat dia sudah dilakukan perubahan. Bagian lampu sudah facelift, agak menyipit. Kalau untuk tahun yang sebelumnya dia agak membulat bagian depannya, dan untuk yang tahun 2018 ini mengalami pembaruan. Mobilio ini dinobatkan menjadi best low MPV di tahun 2015. Bagian lampu sen masih menggunakan bohlam. Untuk bagian lampu utama LED, terdapat fog lamp di bagian depan. Bagian depan terdapat fog lamp. Untuk grillnya sendiri berwarna hitam, dan terdapat logo Honda berwarna chrome di bagian tengah. Terdapat logo RS di bagian sisi kiri, di bagian grill berwarna merah dan chrome, menambah kesan mewah dan sporty. Ini bisa dilihat di bagian depannya terdapat list chrome, dan untuk bagian bumper depan ini bagus ya. Dia ada kesan body kit, tapi dia menyatu dengan bagian bumpernya, jadi menjadi satu kesatuan. Untuk yang membedakan Mobilio RS dengan tipe yang biasa adalah di bagian grill, yaitu untuk RS sudah berwarna hitam dan ada logo Honda. Tipe yang biasa atau tipe di bawahnya RS itu dia tidak berwarna hitam, warna chrome. Dan yang membedakan bagian velg, kalau untuk bagian velg yang RS dia sudah two-tone, dan untuk bagian yang biasa dia belum two-tone. Agak ke bagian belakangnya, kita lihat di bagian kaki-kakinya terlebih dahulu. Bagian kaki-kaki depannya dia menggunakan velg ring 15 dan sudah berwarna two-tone berwarna gunmetal dan chrome. Terdapat logo Honda di bagian tengah. Dan untuk bannya sendiri, untuk bawaan bannya sendiri menggunakan Dunlop berukuran 185/65 ring 15. Di bagian sampingnya terlihat panjang, kaca spionnya sudah elektrik. Di bagian mirrornya sudah elektrik, dan bagian buka tutupnya juga sudah elektrik, dan dilengkapi lampu sen. Dia ada warna yang mengikuti bodi, dan ada warna hard plastik warna hitam. Dan di bagian desain samping mobil ini ada bagian meruncing ya, dari bagian belakang sampai depan ada bagian meruncing, sangat menambah kesan sporty. Dilengkapi dengan talang air dan dilengkapi dengan roof rail. Di bagian atasnya ini warna silver. Di bagian bawahnya terdapat side skirt, sudah bawaan dari Mobilio tipe RS ini. Untuk handle-nya ini aftermarket berwarna chrome. Ini aftermarket untuk menambah kesan mewah dan elegan aja. Kalau untuk aslinya dia senada dengan warna body gunmetal atau abu-abu tua.
ground clearance-nya dia cukup agak pendek ya, dikarenakan penambahan body side skirt ini, dan bumper depan belakang juga sudah agak ke bawah, jadi kelihatan ground clearance-nya juga agak cukup pendek. Ini tampilan di bagian belakangnya. Bagian belakang sama velgnya two-tone ring 15 berukuran 185/65 ring 15, menggunakan bawaan bannya Dunlop. Belakang Mobilio RS yang membedakan dengan tipe-tipe di bawah RS yaitu di bagian sini tidak ada list chrome. Ini untuk lampunya. Ini aftermarket chrome untuk proteksi di lampu atau cover lampu. Sini ada logo RS, CVT, iVTEC. Dan di bagian atas ada rear spoiler yang sangat sporty. Di sini ada wiper, ada logo Honda, plat nomor, dan sini ada mata kucing ya. Dan ada list chrome dari sisi kanan sampai sisi kiri. Dan untuk body kitnya sendiri dia juga bergabung dengan bumpernya. Bisa dilihat di bagian sini ada aksen garis-garis tegas. Terdapat emblem Honda dan Mobilio. Ya, sekarang kita di interior dari Mobilio RS tahun 2018 ini. Kita lihat di bagian door trimnya dia full hitam, bagus banget. Dan untuk handle pembuka pintunya berwarna silver dan ada door lock. Untuk mirrornya sudah electric mirror semua, retractable. Dan untuk di bagian bawahnya terdapat laci penyimpanan dan cup holder. Tetapi tidak ada yang soft touch di sini, hard plastik semua. Dan ada speaker. Untuk bagian interior dalamnya, ini bagian setirnya ini aftermarket ya, kulit. Untuk setir aslinya dia berwarna hitam. Dan di sini juga ada penambahan aftermarket Mobilio. Di sini ada kisi-kisi AC, ada ruang laci penyimpanan kecil. Sudah dilengkapi dengan sistem ABS dan EBD. Untuk penunjang fitur dan keselamatannya yaitu terdapat juga hill start assist, dan mobil ini dilengkapi SRS airbag di bagian setir dan terkoneksi langsung ke MID di bagian tengah, jadi nggak perlu repot-repot touchscreen ke bagian tengah, di setir juga bisa. Untuk bagian speedometernya terkesan mewah, terdapat list chrome di bagian sisi-sisinya dan terdapat display digital. Dia benar-benar dashboard dan interiornya full hitam semuanya. Di bagian tengah terdapat kisi-kisi AC. MID-nya menggunakan GVC. Dan untuk AC-nya di bagian tengah untuk pengaturan AC, suhu dan lain-lainnya. Terdapat tombol hazard juga di bagian tengah. Terdapat power outlet dan 2 cup holder di bagian tengah. Dan transmisi ini otomatis. Untuk handrest sayangnya belum tersedia di tipe RS, tetapi di sini sudah melakukan upgrade, penambahan aftermarket. Dan untuk joknya sendiri dia fabriknya berwarna hitam, ada corak-corak merah, dan ini sudah dilapisi cover. Untuk bagian kaki-kakinya lega ya. Dan di sini ada bagian tuas untuk pembuka kap mesin. Bagian atap-atapnya juga luas. Ya, ini baris kedua dari Mobilio RS. Bagian door trimnya full black dan tuasnya saja yang berwarna silver. Sudah electric mirror, terdapat laci penyimpanan dan cup holder. Dan ini cukup luas ya, lebar, dan bagian atasnya juga tinggi. Di sini ada handbrake, di sini ada laci penyimpanan. Di bagian tengah terdapat kisi-kisi AC, ada 3 buah dan bisa diatur suhunya. Ini di bagian bagasi belakangnya Mobilio RS, dia cukup luas dan lebar ya. Bisa dilihat di sini sudah dilengkapi dengan karpet juga berwarna hitam. Di bagian sisi kanan dan kirinya terdapat gantungan. Dan bagian speaker di mobil ini, biasa mobil lainnya ada di bagian tengah, tapi ini ya di bagian belakang. Di baris ketiga di bagian belakang terdapat cup holder di bagian kiri kanannya, dan laci penyimpanan kecil di bagian sisi kiri dan kanan. Jadi mobil ini bisa menampung kurang lebih
7 penumpang. Bagian mesin dari Mobilio RS iVTEC RS tahun 2018. Mobil ini sudah dilengkapi EBD dan ABS untuk bagian sistem pengereman, dan untuk sistem keselamatan yang tersebut sendiri terdapat hill start assist dan sudah dilengkapi stability control, jadi mobil tambah rigid dan stabil. Untuk spesifikasi mesinnya itu tersendiri menggunakan tipe mesin chain drive SOHC iVTEC 4 silinder dengan 16 katup. Mesin ini juga dibekali dengan kapasitas silinder sebesar 1497 cc. Dengan kapasitas tersebut, mesin ini mampu mencapai daya maksimum sebesar 6600 rpm dan daya torsi 4600 rpm. Semua kekuatan ini dibekali dengan pilihan transmisi 5 tingkat percepatan manual dan Earth Dream teknologi CVT. Dan untuk suspensinya, mobil ini menggunakan MacPherson strut dan coil spring stabilizer dengan torsi beam axle dengan coil spring untuk suspensi belakangnya. Untuk pengereman sudah ventilated disc, untuk bagian depan sudah disc dan bagian belakang masih tromol. Untuk kapasitas tangki bahan bakar berukuran 42 liter dengan emisi Euro 4. Impresi dalam berkendara Mobilio RS tahun 2018. Langsung aja kita coba nyala ya. Nah, ini untuk tampilan speedometernya. Ada digital panel dan ada yang masih analog. Nah, langsung aja kita cobain. Ini untuk transmisinya Matic. Nyaman, mobilnya nyaman. Oh, tapi tadi ada sedikit yang agak mengganggu ya, tadi ngelewatin kayak bumpy gitu di jalan yang deg-deg gitu. Itu agak kerasa di bagian belakang ya suspensinya. Jadi untuk bagian suspensinya kurang lembut untuk bagian belakang. Ya dikarenakan mobil ini juga MPV kan, diperuntukkan untuk banyak penumpang. Ini maksimal penumpang 7 penumpang, bisa menjadi 7 penumpang di dalam. Untuk bagian setirnya juga enteng karena sudah dilengkapi power steering pastinya. Kita coba gas sedikit. Untuk bagian awalnya ya cukup responsif, tapi nggak begitu responsif atau langsung gitu ya. Dia agak sedikit ada waktu delaynya untuk bagian startnya di awal. Tapi overall ya mobil ini enak, nyaman. Dan untuk bagian dari sisi mengemudinya juga fun drive, lebar, bagian sisi kiri kanannya, atapnya juga tinggi. Jadi di sini MID-nya sudah terkoneksi ke kamera mundur dan itu sudah bawaan ya. Ya, untuk impresi berkendaranya sangat nyaman ya pastinya. Ya, kekurangannya adalah untuk suspensinya ya, bagian belakang itu agak sedikit keras. Dan untuk mengendarainya ya front wheel drive. Dari start awal mobil ini agak sedikit delay sedikit, jadi nggak langsung responsif untuk Matic-nya. Ya, kelebihannya ya mobil ini dilengkapi dengan fitur yang langsung terkoneksi ke bagian multimedia bagian tengah di setir. Jadi udah langsung kita setel aja di bagian setir, ada mode, volume, dan channel. Ini bisa kita ubah dari setir langsung terhubung ke MID bagian tengah. Untuk AC-nya juga dingin ya. Untuk bagian kabin dia juga ada kekurangan sedikit sih. Bagian kabin kurang kedap. Untuk Twitter sendiri ini bawaan di mobil ini udah dilengkapi Twitter. Oke, sekian dulu kali ya review gue tentang Mobilio ini. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.